Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia ninja sekali lagi gempar oleh pertempuran yang menggetarkan dimensi. Orochimaru dan Kabuto, dua legenda yang pernah menjadi ancaman paling mematikan, kini bangkit dengan kekuatan baru, Sannin Mode. Di hadapan mereka, Otsutsuki Code, pewaris kekuatan klan dewa, berdiri dengan kesombongan khasnya. Tapi kali ini, ia tak menyadari bahwa dua ular berbisa itu telah merancang strategi maut, serangan gabungan yang menggabungkan ilmu ular, elemen alam, dan segel terlarang. Di balik layar, Himawari Uzumaki menyiapkan jurus pamungkas warisan Kaguya, sementara Kurama dan Kaguya meracik revolusi cakra yang akan mengubah segalanya. Pertarungan ini bukan sekadar duel kekuatan, melainkan awal dari perang terbesar melawan Otsutsuki tertinggi, entitas yang bahkan Code sendiri takluk padanya. Siapakah yang akan berdiri di akhir? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertarungan besar akhirnya kembali pecah, kali ini melibatkan nama-nama besar seperti Orochimaru, Kabuto, dan Otsutsuki Code. Setelah kebangkitan kekuatan Sannin Mode yang mengejutkan, Orochimaru dan Kabuto mulai bergerak bersama, menyerang dari dua arah yang berbeda dengan strategi mematikan. Kabuto melepaskan jubah merahnya dan tubuhnya berubah drastis. Telinganya berubah seperti ular dan ekor panjang menjuntai keluar. Matanya pun ikut berubah, memperlihatkan tatapan mengerikan khas ular, dengan taring mencuat dari mulutnya. Orochimaru tak kalah mengejutkan. Cakra Sannin Mode-nya meledak keluar, menyerupai milik Mitsuki, dengan kelopak mata yang berubah menjadi kuning terang. Getaran dari energi itu begitu kuat hingga mengguncang area sekitar. Di depan mereka, Otsutsuki Code berdiri siaga dengan tongkat di tangan, siap menyambut serangan ganda dari dua legenda tersebut. Kabuto melangkah lebih dulu. Membentuk segel tangan, ia meneriakkan, Dai Baku Fujutsu, dan dari mulutnya keluar pusaran angin dahsyat dalam jumlah besar. Angin ini langsung menerjang Code, memaksa lawan mengaktifkan karma putih untuk menyerap semuanya. Namun, serangan itu hanyalah awal. Orochimaru tiba-tiba muncul di belakang dan meluncurkan Katon Goenka, membakar punggung Code. Serangan dilanjutkan dengan pukulan kuat bermuatan cakra Sannin Mode dari Orochimaru, menghantam Code hingga terpental ke arah Kabuto. Tanpa membuang waktu, Kabuto menciptakan segel baru dan mengaktifkan jutsu, Senpo Hakugekin Jutsu. Dari tubuhnya, seekor naga merah berenergi Sannin muncul dan langsung melahap Code. Kolaborasi maut pun berlanjut. Kabuto dan Orochimaru menyatukan cakra mereka, memicu kekuatan gabungan bernama Kawarimi no Jutsu. Naga merah itu membesar, memutar berbagai elemen seperti api, petir, dan air di dalam mulutnya untuk menggiling tubuh Code tanpa henti. Suara jeritan Code terdengar jelas, tanda bahwa serangan itu membuatnya benar-benar kesakitan. Namun, naga merah itu punya tujuan lebih dari sekadar melahap. Lidah naga yang dipenuhi sel khusus ternyata menyerap cakra Code secara perlahan dan mengalirkannya langsung ke tubuh Kabuto. Merasa terdesak, Code menggunakan jurus Buddhodhamma dan membesarkannya hingga seukuran baco. Ledakan dari benda itu akhirnya menghancurkan naga merah. Code pun bebas, lalu mengecilkan tubuhnya hingga tak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh Himawari. Orochimaru menyadari keberadaannya menghilang dan segera bertanya kepada Himawari. Tanpa ragu, Himawari menjawab bahwa Code berada di belakang Mitsuki. Mendengar itu, Mitsuki langsung bereaksi. Dari bawah tanah, Mitsuki memanggil 100 ular raksasa dan mengarahkan mereka ke berbagai arah secara acak. Karena tidak bisa melihat Code, serangan itu menjadi tebak-tebakan. Sayangnya, tak lama kemudian semua ular itu tertancap oleh batang besi hitam misterius dari arah tak diketahui. Himawari lalu melihat Code duduk santai di pundak Mitsuki dan langsung melesat menebasnya dengan kekuatan Yasogami milik Kaguya. Akibat serangan itu, Mitsuki terpental bersama Code. Kabuto yang melihat kejadian tersebut mempertanyakan tindakan Himawari. Dengan tenang, Himawari menjelaskan bahwa Code sedang duduk di pundak Mitsuki dan karena tubuhnya mengecil, hanya dirinya yang bisa melihatnya, sehingga penyerangan pun dilakukan.
Saat tubuh Mitsuki tertusuk batang besi hitam oleh Code, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh itu berubah menjadi kayu. Barulah diketahui bahwa sejak awal, itu hanyalah bunshin. Mitsuki menukar dirinya saat menciptakan 100 ular, memanfaatkan debu yang mengambang sebagai penutup. Dalam situasi itulah, sang asli menyelinap di bawah tanah, tak terdeteksi oleh siapapun kecuali oleh Himawari. Kejeniusan Mitsuki membuat Code terpana. Ia yang kini tergeletak di tanah, hanya bisa bergumam dalam hati, menyadari bahwa ia telah tertipu oleh trik sederhana. Sementara itu, Mitsuki yang asli keluar dari bawah tanah dan langsung menggigit tubuh Code dengan ular yang keluar dari tangannya. Racun yang disuntikan adalah racun pembeku sel yang langsung melemahkan tubuh Code. Code yang kembali mengecil kini berdiri di atas batu, tapi tubuhnya tak lagi sekuat sebelumnya. Racun mulai bekerja. Kabuto yang melihat kesempatan ini segera menciptakan segel baru dan mengaktifkan Nahanja Naojutsu. Bulu-bulu kecil berterbangan dari tubuhnya, masuk ke hidung Code dan menciptakan efek pusing karena ilusi genjutsu di dalamnya. Dalam keadaan limbung, Orochimaru tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia meluncurkan jurus Mukiense, menghidupkan benda anorganik di sekitarnya menggunakan energi alam. Ribuan benda seperti batu melayang di udara dan menghantam tubuh Code bertubi-tubi. Jika benda anorganik itu hancur, Orochimaru menghidupkannya lagi, menciptakan siklus serangan tanpa henti. Akhirnya Code jatuh lemas. Dalam kondisi tersebut, Himawari maju sebagai pewaris kekuatan Otsutsuki dan mempersiapkan jurus pamungkas. Perlahan, segel mulai menyerap kekuatan Code hingga ke titik nol. Tubuhnya tetap hidup, tapi kosong dari kekuatan dan cakra. Walau Code berusaha melawan, racun dan pusing dari genjutsu membuatnya tak berkutik. Saat konsentrasinya goyah, Itachi muncul dari belakang dan melepaskan Amaterasu untuk membakar tubuh Code, membuka celah terakhir agar Himawari bisa menyelesaikan segel dan mengakhiri kekuatan Otsutsuki Code untuk selamanya. Sementara itu, di balik layar pertempuran antar Dewa Cakra, rencana rahasia sedang diracik Kurama dan Kaguya, dan semuanya dimulai dengan satu percikan ide revolusi kekuatan. Kurama, si rubah berekor 9 yang tak pernah kehabisan akal, menuturkan gagasan brilian tentang mengaduk afinitas cakra mereka menjadi senjata anyar bagi Himawari. Kaguya mendengarkan dengan mata berbinar, mengakui kejeniusannya sekaligus menyadari betapa besar potensi Shinjutsu di tangannya. Rencananya sederhana di atas kertas, bukakan gerbang alam bawah sadar selebar-lebarnya, biar resonansi cakra mengalir bebas tanpa penghalang. Seluruh Shinjutsu milik Kaguya bakal diserahkan, kemudian diolah Kurama Bakoki Sakti yang tahu persis takaran rempah kekuatan. Campuran dahsyat itu akan disuntikan ke sel-sel tubuh Himawari, memicu evolusi yang membuat para pendahulu Otsutsuki pun bergidik. Sebagai bonus, Himawari akan diberi akses sensorik tingkat dewa, memungkinkan transfer cakra melalui telapak tangan pada Orochimaru dan kawan-kawan. Inilah jalinan cakra ala Rikudo Sanin, ikatan yang memecah batas fisik lalu menumpuk daya hancur pada satu titik fokus. Kaguya tersenyum, memuji kecerdasan Kurama yang kerap membuat rencana mustahil terdengar mudah. Di sudut alam bawah sadar, Himawari menegakkan diri, tekad berkobar untuk pulang ke bumi dan memeluk keluarga tercinta. Namun ancaman tak tinggal diam. Code mengintip momen krusial itu, berujar dalam hati betapa Kyuubi selalu jadi batu sandungan. Tak mau evolusi terjadi, Code melesat, cakar hitamnya menuki ke arah Himawari dengan niat mematahkan harapan sebelum mekar. Mitsuki langsung menyemburkan Futon Topa, menciptakan badai pisau angin yang memaksa Code bertahan. Kabuto menambah tekanan dengan pedang Kusanagi, bila legendaris yang menebas lengan Code dan memaksa mundur sejenak. Regenerasi Code aktif, lalu ratusan sabuk hitam berguguran menutupi tanah, portal teleportasi instan di setiap inci permukaan. Orochimaru mendecak kesal, sadar hanya Kawaki mampu mengecilkan sabuk itu, namun sang pewaris tak terlihat. Sarada menolak pasif, memanggil bola gravitasi bak miniatur lubang hitam, menghisap sabuk hitam hingga Code kehilangan pijakan strategi. Code menggeram, terkejut kemampuan pengendali gravitasi generasi baru mampu menetralkan kartu trufnya. Sementara itu, Himawari berbisik pada Kurama, menanyakan progres pengumpulan cakra Shinjutsu. Kurama meminta sedikit waktu, memohon Orochimaru dan pasukan garis depan menahan serangan sekuat hati. Ia juga menyesalkan tak bisa menyambung kontak dengan pecahan kesadarannya di tubuh Naruto, membuat revolusi ini satu-satunya pilihan. Panggung pun berpindah ke bumi, di mana Boruto bersama Sasuke, Kawaki, dan Naruto menumbangkan rival ayah Momoshiki. Boruto memperingatkan rekan-rekan agar menepi, bersiap menghancurkan jasad dan jiwa lawan dengan kekuatan buah cakra. Namun portal dimensi muncul, menurunkan banjir cakra bantuan Otsutsuki tertinggi.
fenomena yang sempat menyelamatkan Code. Berbeda kali ini, Boruto dan Kawaki memanggil segel raksasa, menolak gelombang energi seperti perisai kosmik. Rival itu merintih, memohon cakra memasuki tubuhnya demi bertahan hidup, tapi Kawaki menginjak wajahnya, menemplak mulut cerewet itu. Dalam kepanikan, sang rival mencoba mencungkil Jogan sendiri, berniat menelannya ala Urashiki dulu. Boruto menghancurkan rencana nekat itu dengan injakan telak, memecah bola mata sebelum terselamatkan. Sasuke sigap membuka portal lain, menyedot arus cakra asing menuju dimensi Kaguya, menutup keran bantuan. Boruto dan Kawaki lantas memegang tubuh lawan. Boruto menancapkan Tomogoroshi no Hai no Tsubasa tepat di jantung, memutus regenerasi. Tubuh rival menghitam, remuk, lalu luruh jadi debu, tetapi jiwanya berusaha kabur kembali ke Boruto. Naruto berganti mode, memadukan cakra Shukaku, Gudodama, serta kekuatan Rikudo, menyegel jiwa tersebut dalam sangkar energi. Kawaki, bermandikan Shinjutsu pemusnah jiwa, melepaskan ledakan yang menguapkan kesadaran terakhir sang rival. Ketika debu tenang, Boruto menghela napas, menegaskan prioritas mencari Himawari dan tim Orochimaru. Sasuke khawatirkan kondisi Code, bertanya apakah ia masih stagnan atau sudah berevolusi ke fase baru. Kawaki menilai ancaman terbesar justru pohon Shinju. Selama akar raksasa berdetak, dunia masih di ujung tanduk. Tanpa peringatan, Amado muncul dengan tas besar, bertepuk tangan seolah penonton menyanjung lakon panggung. Kawaki langsung mencekik pria tua licik itu, menuduh motif samar di balik senyumnya. Naruto menenangkan, bersikeras mendengar penawaran sebelum mengambil langkah ekstrim. Madara, yang entah bagaimana ikut berada di sisi mereka, menggerutu, mengusulkan hantaman ketimbang diskusi. Boruto menegaskan kesungguhan dengan menebas salah satu tangan Amado, menyisakan rasa sakit nyata sebagai bahasa diplomasi. Amado akhirnya membuka rahasia. Ia tahu metode memusnahkan Shinju, tapi meminta Kawaki sebagai kolaborator sekaligus perlindungan Otsutsuki. Sasuke menelisik detail, ingin tahu mengapa pohon kali ini nyaris mustahil dihancurkan. Amado menjelaskan, Shinju tersusun dari ratusan jasad Otsutsuki yang dikumpulkan Shibai dan Otsutsuki tertinggi, kelas Jubi terbesar milik ayah Momoshiki. Buah cakra yang lahir akan sempurna, menyerap seluruh pengetahuan dan energi planet sejak era Kaguya, kekuatan mutlak tanpa tanding. Jika seseorang menelannya, ia melampaui batas makhluk fana, menjadi entitas sulit dijatuhkan. Untuk menghancurkan mahakarya mengerikan itu, Amado butuh akses ke darah Otsutsuki dalam Kawaki, serta jaminan keselamatan dirinya. Naruto menatap Sasuke dengan campuran ragu dan tekad, menimbang risiko mempercayai ilmuwan penuh jebakan. Di kejauhan, batang-batang Shinju menjulang, berdenyut seperti jantung raksasa yang menagih korban. Pada saat yang sama, di dimensi lain, Orochimaru menegaskan instruksi, memaksa pasukan rekan menahan Code lebih lama. Kabuto, Mitsuki, dan Sarada saling bahu-membahu, membuat Code frustasi dengan regenerasi yang terpaksa bekerja terus-menerus. Sabuk hitam tersisa terurai, digulung gravitasi, melemahkan sang musuh seiring waktu mencair. Di relung kesadaran, Kurama akhirnya mengumumkan campuran cakra sempurna siap disuntikan. Himawari merasakan gelombang kekuatan menebar, setiap sel tubuhnya terisi cahaya biru keemasan, membentuk pola baru di permukaan kulit. Detik berikutnya, aura menggelegar menembus dimensi, memaksa Code mundur selangkah, terkejut melihat Putri Uzumaki memancarkan teror setingkat dewi. Revolusi berbuah, Himawari kini berdiri dengan pupil bercahaya, menguasai sensorik tajam serta cadangan cakra yang tampak tak terbatas. Dengan gerakan lembut, ia menempelkan tangan pada Orochimaru, menyalurkan pancaran energi Kurama Kaguya ke dalam tubuh pencipta ular itu. Orochimaru tersenyum bengis, merasa muda kembali, kekuatan bertambah berkali lipat, visi eksperimen hidupnya kini berada di ujung jari. Kabuto pun kebagian anugerah, pedang Kusanagi bergetar, mencecap cakra baru bak logam haus petir. Mitsuki menyalakan Sage mode, sisik berlapis cahaya menggema potensi tak terukur oleh sensor normal. Sarada, dengan Mangekyo Sharingan berputar, menyerap energi revolusi lalu menambah gravitasi bola-bola miliknya menjadi lubang hitam ini. Code menyadari keseimbangan medan perang telah runtuh, opsi pelarian terblokir oleh pancaran cakra luar biasa. Sementara di bumi, Amado finish memaparkan rencana, memicu reaksi balik di inti Jubi, memaksa Shinju runtuh dari dalam, tapi hanya Kawaki dapat menembus lapisan pertahanan cakra. Naruto, Sasuke, dan Boruto berdiskusi singkat, setuju setengah hati, memasang segel jaminan di tubuh Amado, memastikan kesetiaan tak berpaling. Kembali ke dimensi Code, Himawari melangkah maju,
aura Shinjutsu memecah udara, menandai babak baru duel. Kurama di hati Himawari berbisik, memuji keteguhan sang gadis sekaligus mengingatkan bahaya penggunaan kekuatan berlebihan. Namun determinasi Himawari bulat, misi menebas ancaman, pulang ke bumi, dan merengkuh keluarga tak bisa ditunda. Code bertaruh nyawa, melempar sabuk terakhir, mencoba teleportasi ke jantung Himawari, tapi sensorik barunya membaca gerakan sebelum terjadi. Satu telapak tangan menyentuh sabuk, menyalakan resonansi negatif, menguapkan portal dalam kilatan putih. Code membeku sejenak, mata terbelalak saat menyadari juru sandaran utama lenyap begitu saja. Himawari menebar segel cahaya memutari Code, menutup ruang gerak, membentuk penjara cakra berbentuk bunga lotus raksasa. Code meronta, cakarnya mencakar dinding segel, namun regen tak mengimbangi serap energi revolusi. Orochimaru dan Kabuto memanfaatkan kesempatan, menyerang simultan, menebas pembuluh vital Code dari dua arah. Mitsuki menambatkan futon topa terakhir tepat di titik buta, memecah pertahanan sang musuh hingga serpihan. Sarada menurunkan gravitasi bola-bolanya, menghimpit sisa tubuh Code seperti bintang runtuh memeras materi. Dalam erangan panjang, Code jatuh berlutut, tubuh retak, aura kebanggaan memudar, front kuat bawahan Otsutsuki tertinggi runtuh. Himawari menarik napas tenang, merasakan campuran cakra di tubuhnya berputar harmonis, seolah seluruh alam bernyanyi. Pada saat itu, portal hitam tipis tercipta di langit, sinyal dari Otsutsuki tertinggi menyadari Code kalah dan berniat campur tangan. Namun Boruto, Naruto, dan Kawaki melintas melalui portal Sasuke yang terhubung, berdiri sejajar dengan Himawari. Reuni keluarga singkat terjadi di tengah kepulan asap pertempuran, mata Naruto berkaca karena putri tersayang bersinar kuat. Tak ada waktu larut haru. Portal asing menganga lebih lebar, tekanan spiritual menekan dimensi, pertanda ancaman baru. Kurama di dalam Himawari menyebut inilah puncak badai, momen seluruh kekuatan shinobi bersatu atau lenyap bersama-sama. Kawaki mengaktifkan karma, Boruto menyalakan Jougan, Sasuke menaikkan Susanoo sempurna, Naruto memanggil mode Baryon terbatas, sementara Himawari memusatkan cakra revolusi. Di seberang lubang dimensi, siluet Otsutsuki tertinggi menampakkan diri, tinggi menjulang, mata menelusuri medan perang bak predator antar galaksi. Bakal muncul penentu nasib bumi, apakah Shinju berhasil dimusnahkan, atau buah cakra jatuh ke tangan makhluk yang tak bisa terkalahkan. Layar cerita menutup di sana, menggantung di batas denyut terakhir, menunggu bab berikut untuk menjawab, siapa yang memetik kemenangan, dan siapa yang layu di tangan takdir. Karena itulah nakama, epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini. Setelah pertempuran panjang dan penuh pengorbanan itu berakhir, kedamaian akhirnya mulai merayap kembali ke dua dunia, planet bumi dan dimensi para Otsutsuki. Himawari, yang telah berevolusi dengan kekuatan gabungan Kurama dan Kaguya, kini berdiri sebagai simbol harapan baru. Dengan koneksi cakra yang terjalin di antara mereka, Orochimaru dan yang lainnya pun ikut mendapatkan kekuatan baru untuk menjaga dunia dari ancaman di masa depan. Di sisi lain, Boruto dan Kawaki berhasil menghentikan kebangkitan musuh terakhir, menyegel kekuatan gelap dan memastikan jiwa-jiwa jahat tak bisa kembali. Dunia pun diselimuti ketenangan yang sudah lama dirindukan. Namun, di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Kemana perginya sisa energi para Otsutsuki yang tidak terserap? Apakah benar mereka sudah musnah, atau hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali dalam bentuk baru? Meski bayang-bayang ancaman belum sepenuhnya lenyap, generasi baru shinobi telah membuktikan bahwa mereka mampu melampaui batas dan berdiri melindungi dunia dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dan dari sanalah, babak baru dunia ninja kembali dimulai. Jadi kesimpulannya, perjalanan generasi baru shinobi yang tak hanya mewarisi kekuatan para pendahulunya, tapi juga berani menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah ada. Himawari menjadi pusat perubahan, memadukan kekuatan Kurama dan Kaguya untuk melindungi dunia, sementara Boruto dan Kawaki menunjukkan bahwa tekad dan kerjasama bisa melampaui takdir yang dituliskan. Pertarungan mereka bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang pilihan, pengorbanan, dan harapan akan masa depan yang lebih damai. Meski kemenangan telah diraih, cerita ini menegaskan bahwa kedamaian sejati bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Ancaman mungkin saja kembali dalam wujud yang tak terduga, namun dengan semangat generasi baru yang kuat, dunia shinobi siap menghadapi apapun yang datang. Inilah kisah tentang warisan, pertumbuhan, dan tekad yang melampaui batas generasi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex.
Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.